Salam saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, dimanapun kita berada, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kita saudara. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kita hikmat pengertian untuk mengerti memahami rencana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Dimana satu topik yang akan mau saya angkat di saat ini ialah lebih baik manusia seorang diri atau tidak menikah. Jadi ini sangat bertentangan dengan semua mungkin pengajaran oleh pendeta, bahkan pelayan-pelayan Tuhan dimanapun yang bersaksi saudara. Bahkan saya sendiri pun saya menikah saudara. Tetapi sebetulnya ya, di saat ini saudara ya, sebetulnya lebih efektif, lebih sungguh-sungguh, lebih all out kalau kita itu mau sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, melakukan semua kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebetulnya lebih baik tidak menikah atau seorang diri saja saudara. Jadi ada dua hal perspektif yang sangat akan berbeda yang saya ulas pada saat ini, ialah di mana awal dari manusia itu berpasangan yang pertama kali terjadi dalam Alkitab itu menceritakan ialah di Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kita baca saudara. Kejadian 2 ayatnya yang ke-18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi di sini Tuhan menciptakan pertama kali adalah Adam, ya, di mana di Taman Eden Adam adalah seorang diri yang seras atau manusia seorang diri di situ di Taman Eden saudara. Jadi maksudnya di sini dia kasih Hawa ya, atau perempuan yang berlawan jenis kepada dia untuk mendampingi hidup dia, supaya ada pasangannya, ada teman dia untuk bercengkrama, bertukar pikiran, berbagi, sharing. Jadi berbeda dengan situasi saat ini saudara. Jadi jangan samakan. Apa yang menjadi perbedaannya? Di Taman Eden banyak buah-buahan ya, taman ya. Jadi banyak juga binatang-binatang ya. Terus di situ cuman Adam. Di Taman Eden itu manusia cuman Adam sendiri. Maka tidak baik manusia seorang diri ya, karena dia seperti tidak ada temannya bercengkrama, bercerita, bertukar pikiran, bahkan bergaul saudara. Jadi maka Tuhan tergerak hatinya untuk menciptakan Hawa supaya ada dua manusia di Taman Eden tersebut, biar ada teman dia untuk saling berbagi, berinteraksi, saling bersatu padu saudara. Ya, itulah dasarnya kenapa manusia tidak bagus seorang diri. Dan yang kedua saudara ya, di mana kita Kejadian 2 ayat yang ke-24, saya akan bacakan kepada kita. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, itu soal pernikahan ya. Ini yang sering banyak diceritakan atau diberitakan di dalam pernikahan saudara. Ya, ini sebetulnya baik ya. Inilah yang harus satu daging, jadi satu arah, satu tujuan, satu visi, satu misi ya. Harus berlandaskan pada prinsip kasih Tuhan saudara ya. Dua-duanya saling menutupi, saling mengasihi, saling berjalan kepada rencana dan kehendak Tuhan. Dan satu lagi firman Tuhan yang akan kita sharingkan juga pada saat ini terambil dari kitab Markus pasalnya 10 ayatnya ke-9. Saya akan bacakan kepada kita semua. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, ini juga tentang pernikahan atau yang sering kita dengar di pernikahan kudus atau pasu-pasu di gereja saudara ya. Jadi hal tersebut baik adanya jikalau ada Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mempersatukan, Tuhan yang
menjadi utama dalam hubungan tersebut, saudara. Ya. Jadi hal inilah yang mendasari manusia itu ada teman hidupnya, ada pendampingnya. Ya. Jadi itu baik adanya, saudara. Tuhan pengen kita ini ada yang menemani kita, melindungi kita, ya, yang saling berbagi kepada kita, saling berinteraksi, saling menyemangati, ya, saling ada satu orang yang betul-betul kasihnya itu kepada kita, saudara. Itulah yang namanya hubungan antara suami dan istri. Tetapi kita lihat juga ada juga kisah di mana yang menjadi teladan kita, iman besar kita, contoh kita. Jadi yang harus kita ikutin Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia tidak menikah. Ya. Rasul Paulus juga tidak menikah. Dia berkata demikian, saudara, yang sangat banyak diperbincangkan orang tentang apa perkataan Rasul Paulus. Apa yang dulu kuanggap berharga, setelah aku mengenal Dia, semua kuanggap sia-sia atau sampah, katanya, saudara. Jadi dalam pelayanannya, dalam hidupnya, Rasul Paulus tidak menikah. Begitu juga dengan pastor Katolik, saudara, di mana pastor Katolik itu dia berjanji atau dia menyerahkan kehidupannya untuk tidak menikah, untuk melayani Tuhan. Ya, jadi ada dua hal yang berbeda antara menikah dan tidak menikah. Jadi sebetulnya mana yang lebih baik? Mana yang lebih cocok untuk kita, supaya kita ini betul-betul perjuangan kita, pertandingan iman kita, supaya kita betul-betul all out ikut Tuhan, ya, tanpa kita dipengaruhi oleh hal-hal yang membuat kita jauh daripada rencana Tuhan, saudara. Jadi sebetulnya kalau Yesus teladan kita, bagaimana Rasul Paulus sebagai contoh yang sangat luar biasa pelayanannya, memberitakan firman Tuhan. Begitu juga. Jadi dua hal ini sudah cukup untuk kita sebetulnya lebih baik tidak usah menikah, ya, atau berjuang dengan iman kita. Kita berjuang untuk mengubah kehidupan kita, karakter sifat kita, saudara, kembali ke rancangan awal, ya, ke rancangan di mana Adam diciptakan Tuhan supaya tidak bercacat dan tidak bercela. Karena lebih gampang kalau kita seorang diri di dalam kehidupan kita, kita betul-betul berjuang untuk menghidupi Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita ini betul-betul serius untuk menyerahkan kehidupan kita kepada rencana kehendak Tuhan, saudara. Jadi apa faktornya, ya, hal apa yang mendasari kita untuk menikah? Kalau seandainya kita bisa menahan hawa nafsu kita, saudara, ya, karena itu yang terbesar di dalam kehidupan setiap manusia, ya, karena nafsu, ya, keinginan seks, baik perempuan atau laki-laki, itu yang mendasari mereka untuk mencari pasangannya, supaya pasangannya itu bisa menutupi atau memberikan kepuasan dalam hal tersebut, ya. Jadi itu tantangan terberat yang dimiliki oleh manusia, saudara, baik perempuan dan laki-laki. Jikalau memang kita bisa menahan hawa nafsu tersebut, alangkah lebih baik sendiri memang.
Tetapi kalau kita tidak bisa menahan hawa nafsu kita bisa menikah dengan satu perempuan atau satu laki-laki yang bisa memberikan kita menutupi atau memberikan kebutuhan jasmani kita, saudara. Jadi yang terjadi akhir-akhir ini, sekarang ini, banyak kali kita ya di dalam contohnya seperti ini, saudara. Ada seorang laki-laki lah contoh, dia berusaha untuk ikut sungguh-sungguh serius melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya ya. Di saat dia sendiri, dia itu betul-betul memang sangat intim sama Tuhan, saudara. Tak ada beban yang dia pikul oleh punya istri, tak ada beban yang dia pikul mempunyai anak. Dia sendiri dengan kesendiriannya, dia hanya mementingkan dirinya untuk bergumul di dalam kehidupannya, untuk menghidupi Tuhan dalam kehidupannya. Tak ada pengaruh-pengaruh atau tekanan atau beban, tanggungan yang harus dia pikul, sehingga dia sangat lebih mudah untuk berjalan pada hadirat Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan di saat dia menikah, dia sudah memikirkan hal tentang menghidupi, memberikan nafkah jasmaniah dan batin kepada istrinya, saudara. Di saat dia terbagi, konsentrasi, bahkan waktunya terkuras, sehingga terkadang efektifnya dia untuk 100% kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu sudah tersita waktunya banyak kepada istrinya, saudara. Apalagi jikalau istrinya tidak sungguh-sungguh ikut dalam Tuhan, itu sangat membuat beban hidup dia bisa dipengaruhi istrinya itu untuk jauh daripada Tuhan, saudara. Begitu juga sebelum lagi dia punya anak ya, sehingga dia membagi waktu kepada istri dan anaknya, sehingga waktunya kepada Tuhan hampir-hampir semakin sedikit, saudara. Jadi bedanya ya di Kejadian 2 ayat 18 tadi, di mana tidak baik manusia seorang diri, dengan sekarang itu sangat berbeda. Apa perbedaannya? Di zaman Adam, di mana dia pertama kali diciptakan Tuhan di Taman Eden, dia memang betul-betul cuma dialah manusia, tiada lain daripada dia yang pertama kali diciptakan Tuhan. Karena Tuhan melihat Adam seorang diri, maka Tuhan berkata tidak baik manusia seorang diri. Jadi harus ada teman yang sepadan untuk menemani dia, untuk menampingi dia, supaya ada manusia minimal 2 orang di Taman Eden, supaya mereka bisa saling bertukar pikiran, bercengkrama, ada temannya, saudara. Jadi di zaman sekarang, dengan banyaknya orang ya, Indonesia aja udah 270-an juta, dunia sekarang udah kurang lebih 7 ke 8 miliar, saudara. Jadi tidak baik manusia seorang diri, bukan maksudnya ya walaupun kita tidak menikah, banyak orang ya, bukan cuma kita manusia atau orang di dunia ini, saudara, tapi banyak. Maksudnya dengan banyaknya orang sekarang, walaupun kita tidak menikah, masih ada teman kita untuk bercengkrama, untuk bertukar pikiran, berinteraksi, bersosial. Jadi itu maksudnya, saudara. Jadi lebih baik kehidupan kita ini kita persembahkan, kita lakukan, kita menghidupi Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan mau kita kembali kepada rencana awal. Ya, bagaimana Adam jatuh karena
pengaruh Hawa. Hawa jatuh karena dipengaruhi oleh ular atau jelmaan dari iblis. Jadi Tuhan mau kita kembali pada rencana awal. Dosa yang membuat kita jauh, terputus hubungan dengan Tuhan, di mana Tuhan mau itu pada setelah Yesus Kristus datang ke dunia. Dia mau kita kembali ke rancangan semula dengan Yesus sebagai contoh teladan kita, Roh Kudus sebagai penolong yang setia dalam kehidupan kita. Kita bisa kembali kepada rencana awal, yaitu Hawa yang sesungguhnya. Jadi hal-hal ini tidak banyak dimengerti oleh orang, saudara. Bukan maksudnya saya berkata-kata ini dengan apa yang saya telah lakukan. Saya pun sudah menikah, saudara. Tapi setelah dulu saya belum menikah, saya mengenal Tuhan. Saya banyak berubah kepada perubahan oleh karena firman Tuhan. Dan saya menikah, saya merasakan, saudara, bagaimana dulu saya sebelum menikah, saya betul-betul menikmati hidup dalam Tuhan. Beban cuma seorang diri, lebih gampang kita menggerakkannya kepada Tuhan. Tidak ada pikul beban istri dan anak, baik materi, jasmani, dan perhatian. Sekarang sudah terbagi-bagi, saudara. Jadi bisa dibilang keintiman saya dulu waktu saya sendiri sama punya istri dan anak sekarang, hampir bisa dibilang, kalau persentasenya tadi dulu mungkin 80%, sekarang udah mungkin tinggal 40% lagi, saudara. Karena saya harus mengasihi mereka. Saya berjuang baik perhatian dan kebutuhan, saudara. Jadi sangat-sangat terbeban memang. Jadi ada satu contoh teladan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Itu sudah cukup menjadi teladan kita sebetulnya pada zaman sekarang ini. Atau Rasul Paulus. Bahkan gereja yang pertama berdiri yang sangat besar sekarang ini adalah Katolik, di mana pastornya tidak menikah, di mana susternya pun tidak menikah. Karena memang sangat-sangat intim jikalau kita sendirian, saudara. Bukan maksudnya kita sendirian ini kita sendirian dalam berjalan pada rencana kehendak Tuhan, tapi ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk kembali kepada rencana awal, saudara. Tidak bercela. Ya. Jadi ini suatu edukasi kepada kita, saudara, supaya kita sebetulnya hidup ini kembali kepada Tuhan, saudara. Ya. Menikah tidak menikah itu tergantung kita, tetapi yang terutama dalam kehidupan kita yang paling penting itu ialah harus kita betul-betul menghidupi Tuhan, kembali kepada rencana kehendak Tuhan, dan betul-betul hidup sesuai rencana dan kehendak Tuhan, saudara. Karena itu yang terpenting, ya. Karena apalah artinya semua apa yang pun kita miliki jikalau kita tidak berkenan di mata Tuhan atau tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga, saudara. Di mana banyak faktor yang membuat orang jatuh dalam dosa. Mungkin karena pasangannya, mungkin karena anaknya. Dia tidak bisa mengontrol mereka. Dia mengingini mereka seperti ini, mereka melakukan hal itu. Jadi sangat bertolak belakang. Bagaimana sekarang terjadi banyak kasus-kasus perceraian di mana-mana. Bahkan banyak pertikaian antara anak dan orang tua, sehingga sangat-sangat riskan, sangat-sangat membuat kita sebetulnya mau semakin dekat kepada Tuhan, bahkan semakin jauh daripada Tuhan. Jadi
Itu yang harus kita pikirkan, gumulkan, renungkan, saudara. Ya. Kuduslah kamu karena aku kudus, kata Tuhan. Jadi kita di mau Tuhan kudus juga, sama seperti Dia. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga pikul salib sangkal diri. Ya. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Itu bukan hal mudah, bukan gampang ikut Tuhan Yesus, sangat-sangat berat. Segenap hati dan segenap kehidupan kita serahkan kepada-Nya, saudara. Mengutamakan Tuhan di atas dari segalanya yang kita lakukan, kita kerjakan, kita ingini, dan kita miliki, saudara. Bagaimana Ayub, ya, yang menjadi teladan juga kepada kita, saudara. Dia menikah, dia punya anak, punya istri, ya, pertama istri dulu, ya, baru anak, dan punya segalanya, harta kekayaan dan sebagainya, bahkan budak-budak, semua dia miliki, saudara. Tetapi bukan itu yang terutama dalam hidup. Walaupun ada cobaan yang mempengaruhi, semuanya hilang dari kehidupannya, bahkan dia hampir mati karena penyakit yang dia miliki, tapi dia tetap mengutamakan Tuhan. Apakah kita sanggup seperti dia? Apakah kita sanggup seperti Ayub? Itu adalah contoh teladan juga dalam kehidupan kita untuk. Jadi banyak pilihan sebetulnya, saudara, tergantung kepada kita. Tetapi yang terbaik adalah Yesus adalah teladan kehidupan kita, saudara. Jadi inilah edukasi, ya, supaya kita terbuka hati dan pikiran kita bisa banyak referensi kita, mana yang terutama, mana yang kedua, mana yang lain sebagai referensi kita untuk berjalan, untuk memilih jalan kehidupan kita. Yang penting inti dari kehidupan kita adalah sesuai rencana dan kehendak Tuhan, saudara. Jadi sampai sekian sharing-sharing kita pada saat ini, ya. Kiranya saudara dimanapun saudara berada, jangan lupa subscribe, ya, like and share video ini. Biarlah video ini menjadi berkat kepada semua orang yang mendengar dan menyaksikan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai memberkati kita. Haleluya, amin.